Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Langsung halaman 24 kitab Fathul Mu'in. Ini menjelaskan tentang hal-hal yang makruh di dalam melaksanakan sholat. Berdasar dalam kurung faidatun, faidah. Mau kena faidatan atau faidatun, ya. Ini suatu faedah yang sangat penting, ya. Yukrahu lil musalli az-zakari, baca badal daripada orang yang sholat. Dihukumi makruh bagi orang yang sholat. Apakah yang sholat itu laki-laki? Ya kena. Wa ghairihi, dan selain daripada laki-laki. Kemudian ampun kena selain daripada laki-laki, ya khunsa, ya unsa. Ya wanita, apakah bencong juga termasuk. Yang pun kena wa ghairihi, dan selain dari laki-laki, ya tentu ada perempuan, ada juga ya tarku syai'in, ya naibul fa'il. Yukrahu tarku syai'in, meninggalkan sesuatu min sunanis sholati, di dalam meninggalkan kesunahan-kesunahan di dalam sholat dihukumi makruh. Ini penjelasan. Qala syekhuna, berkata guru kita, maksudnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa kata beliau? Wa fi umumihi nazarun. Nah, pada umumnya nazarun, perhatikan, karena nazarun pertimbangkan nanti mana yang harus dikerjakan. Artinya sesuatu yang makruh itu dilihat, dipertimbangkan. Nah, sebentar saya jelaskan dulu, ya. Wallazi yuttajahu takhsisuhu, dan yang menguatkan kekhususannya. Artinya yang mana kekhususan di dalam yang dimaksud dengan sunat di dalam sholat, kesunahan di dalam sunat. Bima waroda bihi nahyun, dengan apa yang terdapat di dalam hadis fihi, pada kesunahan itu yang dilarang, dalam arti dilarang meninggalkan. Nah, sebentar saya jelaskan biar selesai dulu. Ada yang selesai dulu deh. Au khilafin bil wujubi, atau ada perselisihan di dalam kewajiban. Sekedip kalimat dia panjang sekali penjelasan. Lihat dari pertama, wa yukrahu, dihukumi makruh. Beda antara makruh di dalam muamalah dan makruh di dalam ubudiyah, dalam beribadah. Lamun makruh dalam keseharian, makruh misal
kaken bawang. Ada namanya makruh yang bersifat tanzihah, ada namanya makruh tahrim, ya. Ada yang makruh haram, ada yang makruh tanzih untuk menjaga kesucian, maka dihukuminya orang makan bawang. Nah, makruh haram misalnya kita sholat sunat setelah subuh, itu namanya makruh tahrim. Karena kalau dibiasakan itu menjadi haram. Tetap sembahyang sunat habis subuh, makruh awalnya haram. Satu. Kedua, kalau dihukumi makruh di dalam sholat, hati-hati. Nah, namun atau hukumi makruh dalam sholat itu, pertama dan makruh dalam sembahyang, ya, tunapis sawabah. Denara itu, lalu kitab I'anah dan penjelasan. Pertama saran makruh di dalam sembahyang, lenyap pahalanya. Oke. Kedua, wata betulus sawabah. Saat kedua batal pahalanya. Itu beda. Nah, ambil kenan makruh lenyap pahalanya. Jangan sembahyang di tebing nongak. Nampuk tiba-tiba nongak, lenyap pahalanya. Pahala kesunahan lenyap. Jelas. Nah. Lalu ambil kenan batal pahala. Anda tidak pernah belajar, lalu biasa nongak-nongak diri sembahyang, itu menjadi batal pahalanya. Artinya ketika sekonyong-konyong melakukan artinya sesuatu yang dilarang di dalam sholat, artinya kesunahannya itu. Nah, yang dimaksud dalam kesunahan dalam sholat ada banyak perkara. Pertama, lamun sunnahnya sunnah abad, kalau Anda tidak melakukannya, Anda harus ganti dia dengan sujud tilawah. Kedua, lamun sunnah ya sesuatu yang dilarang, pahala kesunahannya yang hilang, kan? Nah, nanti di dalam kesunahan ini, pertama ada namanya as-sunnatu allati warada fi tarkiha nahyun. Oke. Kesunahan terdapat di dalam hadis kalau Anda meninggalkannya dilarang. Padahal sunnah. Nah, dilarang meninggalkannya. Contoh, kalau Anda sholat tidak boleh Anda menongak. Dilarang kan? Karena hadis melarang, Nabi melarang. Namun narak dengan girang nongak atau sembahyang dirumatin unin Nabi dan sambar si petir mata. Nah, berarti kan dia kanggu. Padahal sunnah, ingat? Padahal sunnah. Ya sunnah lagu dia kanggu bilin. Terlarang bilin. Nah, seke. Deh. Saat kedua, as-sunnatul lati kila biujubiha. Ada sunnah dikatakan wajib. Kok sunnah dikatakan wajib? Ada sesuatu yang menurut ulama lain itu hukumnya wajib, ya. Tapi di sisi lain ulama untuk menghilangkan ada tidak berat jari wajib, akhirnya sinjarian sunnah, tersunatan jarian. Nah, jelas. Nah, non yang kanggo tebilin, nah, dilarang meninggalkannya, makruh hukum. Orang ibadah, orang sholat pasti tujuannya ingin dapat pahala, bukan jadi sah saja. Ingatan, ndak napa boya sah doang. Rugi tersembahyang lamun tendai mau pahala, amun sekedar boya sah. Oleh karena lamun nara dengan paling tangkong, paling londo, kadung sembahyang sah sholatnya, tapi haram. Artinya yang dimaksud dengan sah, dia tidak mengulangi lagi sholatnya. Ya sah, tapi rugi kan kita kalau sholat tidak mau pahala. Nah, saat ketelu
aran as-sunnatul lati lam yujid wa warada lam yajid pitarkiha nahyun, tidak lam yurid pitarkiha nahyun. Nah, kesunahan yang tidak kita diinginkan untuk meninggalkannya, tidak ada larangan, tetapi sangat penting. Nah, ini ya para khilaful aula. Nah, contoh, kalau Anda ketika sholat, ambil contoh-contoh sesuatu yang dilarang meninggalkannya. Misalnya, takbiratul ihram harus sejajar. Sejajar, ini aturan harus sejajar. Jari tangan ini dengan bahu. Nah, ada orang sholat Allahu Akbar. Itu namanya khilaful aula, yang paling utama, ini yang paling utama. Ya. Nah, meninggalkan ini walaupun tidak terdapat di dalam hadis, tidak didapatkan di dalam hadis larangannya, tetapi diutamakan untuk begini cara sholat yang sebenarnya, itu namanya khilaful aula. Nah, telu perkara ini di luar sunnah abad, atau misalnya mulai sunnah baru ini dikira dikatakan hukumnya wajib, kila biwujubiha. Contohnya Anda baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya? Nah, ini ada yang menghukumi wajib, ada yang menghukumi sunnah. Ini berarti dilarang meninggalkannya, makruh hukumnya kalau Anda meninggalkan. Kalau Anda tinggalkan itu, kalau hukumnya makruh, pahalanya hilang. Atau kalau Anda tahu, pahalanya batal. Iya maksud. Nah, pahami betul itu. Sederhana kalimatnya. Lu dengan ibu ya sahabat sembahyang. Oleh karena penting sekali. Mudah-mudahan dengan si masyarakat berbentan dengan ibadah apa kenan kesunahan di dalam sholat. Nendek demen peran sunnah ongkat dalam sholat lantas diabaikan. Nah, langsung demen kena makruh ni. Bahasa ndak mentendi gawe masih ndak berdosa. Kan menurut pendapat rugi Anda. Kerugian besar ketika Anda sholat hanya dapat sah tapi tidak dapat pahala. Rugi dah pendek. Rugi. Nah, ia pun kena menuti wa yukrahu lil musalli, bagi orang yang sholat, laki-laki atau maupun yang bukan laki-laki, meninggalkan sesuatu daripada kesunahan, makruh hukumnya. Hukum makruh mulai dalam sholat beda, namun hal muamalah aja kan Anda kerjakan dapat pahala, tidak mengerjakan. Tapi kalau di dalam sholat meninggalkan kesunahan, hukumnya yang dimaksud dengan makruh, ingat itu, hilang pahalanya atau batal pahalanya. Iya, kena makruh di dalam sembahyang, tidak padaan mereka akan bawah. Iya kan? Aran makruh tanzi itu kan makruh tapi suci, boleh dimakan, cuma makruh bagusan dek. Tapi kalau sholat, kalau hukumnya makruh, Anda dapat pahala. Ibarat lalu mengkuli. Ya rugi, tidak mau hasil, mau lelah doang litih-litih. Rembe, begawian, mau gaji. Kan? Iya, itu maksudnya. Nah, itu yang dijelaskan. Maka itu perkataan guru kita, wa qala syekhuna wa fi umumihi nazarun, itu yang saya jelaskan tadi. Pertimbangkan sampai Anda harus tahu mana itu kesunahan, kenan kesunahan di dalam sholat yang tidak boleh, dilarang kita meninggalkan. Hadis yang melarang, artinya Nabi yang melarang meninggalkannya walaupun hukum sunnah. Ya, jelas. Walaupun sunat hukumnya, Nabi yang melarang kita untuk meninggalkannya. Oleh karena jari makruh namun tebelin barang sunat jari nah itu wa yukrah, dihukumi makruh.
Jelas? Yugendana bima waroda bihi nahyun, bagi apa yang terdapat dalam hadis kenan waroda bihi pada kesunahan itu yang dilarang. Ya, ya kenan waroda kan menginginkan. Artinya ketika waroda artinya ada hadisnya Nabi yang menginginkannya, artinya Nabi yang melarang kita untuk meninggalkan kesunahan itu, jadi hukumnya oleh karena itu lamun sembahyang ingat kesunahan dalam sholat itu diingat betul. Dia terganggu nonga harus ke nazarun ila fi mahalli sujudihi, an-nazaru fi mahalli sujudihi, perhatikan di mana tempat sujudnya, jangan mendongak, itu dilarang. Kemudian ketika baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kelanjutan beda dengan baris, namun kama shallaita apa beda ini wa ala, lamun tebilin wa ala ali ini makruh. Nah iya perbedaan deh. Atau ketika yang khilaful aula, mana dikatakan khilaful aula? Tidak terdapat dari hadis itu larang harus sejajar dengan bahu ketika takbiratul ihram. Lalu ada orang sholat Allahu Akbar ndek yang sejajar, itu pahalanya yang hilang. Ingatan, berarti kan penting, sederhana kalimatnya tetapi penjelasannya luas dan penting. Jelas. Nah kemudian lanjut. Wa sunnah zikrun wa du'aun sirran. Nah, akibaha disunahkan zikir dan berdoa secara sir setelah selesai sholat. Ingat, disunahkan sir, suaranya rendah. Nendeh habis sholat zikir nyeribu, justru yang sunnah itu sirran, akibah sirran, akibah ay as-salati, selesai sholat kan? Ayusannul israru bihima, maksudnya disunahkan untuk secara sir dengan keduanya, dengan berzikir maupun berdoa limum faridin wa ma'mumin wa imamin, bagi orang yang sholat sendiri atau orang yang sebagai makmum atau sebagai imam. Berembih amun tuang ngaji kan otomatis teliti tanti ibadah, ndek semilih-milih kan? Itu lalu wa imamin lam yurid ta'lim, lam yurid ta'limal hadirin, bagi imam yang tidak ingin mengajarkan orang-orang yang hadir. Sebentar saya jelaskan ya. Artinya orang-orang kan setelah kita selesai sholat, yang tua salam kan selesai, tanggung jawab jadi imam. Selesai apa enggak? Selesai. Ketika imam itu tidak ingin mengajarkan, jadi tujuan imam itu, maka pendapat Imam Syafi'i ketika ada makmum di belakang niatnya mengajarkan, berzikir, berdoa, itu baru boleh sir. Maka misalnya ilahi rabbi subhanallah, langsung subhanallah subhanallah, itu aturannya. Dia dapat subhanallah 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 kan? Lalu jawab subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah kan? Itu waktu berzikir afdaluz zikri falamanahu la ilaha illallah, kan berbeda karena menuh 7 kali wah la ilaha, balik akhir kan la ilaha illallah, kan beda panduan. Jelas lah pendek.
Itu aturan aslinya. Maka harusnya kan keren jadi imam dong, pelajari bagaimana cara saya waktu ngimamin nanti. Itu sebenarnya yang perlu diperhatikan. Deh. Lalu wala ta'minahum lidu'aihi bisimaihi. Dan imam yang tidak ingin diaminkan doanya. Ya, imam yang tidak ingin takmin diaminkan doanya bisimai dengan pendengaran makmumnya. Kan saya sudah cerita semalam kan wah kepada kira-kira lamun susah semel tendek ja curhat kira-kira le kan lamun berdoa ni curhat jok Allah ndak 3 meter apa doa dia tok kena kan membingungkan. Nah jelas kan. Nah itu dasarnya. Imam yang tidak ingin diaminkan doanya dengan pendengaran makmumnya. Maksudnya adik ndak kena amin karena kemelet lain. Misal imam melet budaya senina telu makmum dan bani berembe oh ndek ku amin ndek ku suruh ngamin kan dek kemelet aminan karena belum tentu mampu walaupun itu kesunahan. Bukan mana berembe atau senina jadi makmum udah berdoa ya Allah kican itu budaya senina garing sekek kan bersiap bareng burung amin kan. Itu jelas deh. Wa warada fihima ahaditsun katsiratun. Terdapat masalah keduanya itu tentang zikir dan doa itu hadisnya banyak sekali ya ongkat. Deh, banyak sekali hadisnya. Deh. Lalu wa zukirat jumlatun minha fi kitabi Nunin dan telah disebutkan beberapa banyak hadisnya ya di dalam kitabku katanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini kan. Apa nama kitabnya? Irsyadul Ibad. Ada kitabnya Irsyadul Ibad. Deman baca kitab lengkap di dalam kitab Lontong Tauhid dan lain sebagainya. Deh. Apa kata beliau ini? Maka Fa'at lubuh maka tuntutlah kitab, artinya carilah kitab itu. Di situ Anda fa'innahu muhimmun, maka sesungguhnya kitab itu penting sekali. Ini katanya beliau disuruh diboyak kitab Irsyadul Ibad. Kocek kitab. Wa rawat Tirmizi an Abi Umamah qala, lalu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abi Umamah bahwa Rasulullah berkata, qila li rasulihi, dikatakannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Ayu doa asma'u ay aqrabu ilal ijabah. Manakah doa yang paling didengar? Artinya yang paling dekat diijabah. Itu pertanyaannya. Qala, maka Rasulullah menjawab, pertama jauful lail, pertama di pertengahan malam, jauh kelam. Lalu kedua waduburus sholawat, dan di belakang sholat yang 5 waktu itu, ya. Sholawatil maktubah, ya, di belakang sholat yang wajib. Warwas Syaikhan, dan juga Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, ya, an Abi Musa, dari Abi Musa Al-Asy'ari maksudnya, ya, qala, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari beliau itu berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Lalu pakunna iza ashrafna ala wadin. Nah, kemudian kami mendekati satu tempat jurang. Nah, waktu berjalan itu, lalu halalna wa kabbarna katanya. Kemudian kami di sana bertahlil dan bertakbir. Wa irtafa'at aswatuna, kami meninggikan suara kami. Belek suara, ya kan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ini Nabi? Ya ayuhan nas, hai manusia, kata Nabi, irba'u ala anfusikum, peliharalah diri kalian. Fa innakum la tad'una asammu, kami itu tidak berdoa kepada orang yang tuli. Nabi, yuk nih terkena. Ndeh. Fa innakum la tad'una asammun wala ghaiban. Dan gaib nenek artinya wujud di dengahna apa kemelek tu yarak le kata kembing nyurak. Jelas maksud. Innahu hakimun sami'un qaribun, katanya sesungguhnya Allah itu hakimun, bijaksana, sami'un mendengar, qaribun dekat. Jelas itu dasar hadisnya dilarang. Jadi lamun berdoa kodean orang zikir apa selesai sholat, bahkan apa katanya nanti nih, wa ihtajja bihil Baihaqi, Imam Al-Baihaqi wa ghairihi, dan selain daripada beliau lil israri, untuk mensirkan bizikri, dengan zikir wa doa, dengan zikir dan doa. Wa qala Syafi'i, apa juga pendapat Imam Syafi'i fil ummi, di dalam kitabnya Al-Um. Apa kata beliau? Akhtaru, aku memilih, katanya Imam Syafi'i ini. Apa pilihan? Lil imam wal makmum, bagi imam dan makmum, ayyazkurallah, agar dia berzikir dan berdoa kepada Allah Ta'ala ba'da salam minas sholat, setelah dia salam daripada sholatnya, kemudian wa yuqaffiya dzikra, agar dia mengecilkan suara zikirnya, agar dia agak menyembunyikan suaranya, tidak terlalu besar. Illa ayyakuna imaman, kecuali bahwa imam itu menghendaki atau yuridu ayyata'allama minhu, untuk mengajarkan daripada makmum-makmumnya, fayajharu, maka boleh dia jahar, hatta yara annahu qad ta'allama minhu, hingga dia melihat bahwa dia sudah mengajarkannya, artinya dia sudah dengar makmumnya. Jelas. Summa yusirrun, kemudian harus sir, seperti yang saya jelaskan tadi. Summa yusirrun, ini pendapat Imam Syafi'i. Fa innallaha ta'ala yaqulu, karena sesungguhnya Allah berfirman, kata Imam Syafi'i, wala tajhar bi sholatika, janganlah kamu terlalu mengeraskan suaramu waktu kamu sholat. Wala tukhafit biha, jangan juga terlalu rendah. Bimakna, yakni maksudnya wallahu a'lamud doa, bahwa Allah itu mendengar orang-orang yang berdoa. Wala tajhar hatta tasma'u ghairuka, jangan terlalu besar suaranya hingga yang lain, hingga sekedar yang lain bisa mendengarmu. Wala tukhafit, jangan juga terlalu kecil suaranya, hatta la tasma'u nafsika, hingga kamu tidak mendengar oleh diri kamu sendiri. Artinya ada terdengar si diri temesa endah unin sak berdoa. Jelas? Intaha, selesai. Kamu kena selesai, boyak malik ilmu lenan, ia kena intaha. Jadi kesimpulannya, jadi dalam kitab lain juga dijelaskan,
habis sholat itu disunahkan sir waktu berdoa dan berzikir. Nanti dalam kitab yang lain dijelaskan, yaitu tadi kalau Anda itu berdoa dan berzikir, kalau zikir boleh tidak tahu apa, kalau zikir harus Anda tahu maknanya. Misalnya itu Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, kan? Nah, itu harus. Nah, kalau doa juga Anda zikir dan doa itu harus Anda tahu maknanya. Itu nanti buka di dalam kitab I'anah. Doa dan zikir itu harus Anda tahu maknanya, baru Anda dapat pahala. Tetapi kalau qiraah, bacaan Fatihah, ayat-ayat Al-Quran, walaupun Anda tidak tahu maknanya, Anda tetap dapat pahala karena dinilai ibadah. Itu deh. Maka berbeda lamun kendai nendik tau arti doa, pakailah doa-doa yang maksur, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, karena dia tahu artinya, otomatis Anda dapat pahala karena mencari kesunahan dari Nabi. Kalau Anda tidak tahu, jangan berdoa panjang-panjang, Anda tidak tahu asal-usul doanya. Iya kan? Allahumma la tada' lana zamban illa ghufartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah. Nah, boleh tanyakan doanya dari mana, maksur atau tidak. Kalau Anda tidak paham maknanya, itu kan. Nah, jadi masalah ya jelas. Nah, jadi itu kesimpulannya. Jadi siapapun yang jadi sholat sendiri, imam maupun makmum, disunahkan sir setelah selesai sholat itu. Kemudian imam dan makmum, kalau Anda tidak paham doa yang Anda pakai waktu jadi imam, pakai doa-doa yang maksur yang diajarkan oleh Nabi, antara lain itu salawat, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu rabbana atina fid dunya hasanah. Kan salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat, wa tarfa'una biha indaka alad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat. Yo, no bayar terima si nenek. Ya dong sugih gati. Kembih halwe lalu. Berembih. Atau dalam salat apa no? Rabbighfirni warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Yo ente kabul selapuan berembih. Nendek lalu si berdoa, malaikat bingung. Ndek napa Allah Ta'ala bingung, malaikat silu lalu kemelih, jadi nak terkabul lah sikit-sikit. Jelas. Jadi kesimpulan kontek-kontek kadu doa, lamun ndek tahu arti doa ente kadu doa-doa sak maksur ada narak langan temu pahala. Jelas deh. Nah, sampai di sini dulu. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum wa taqabbalni minkum. Sya'udillah lahumul Fatihah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.